Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Oh, Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh
berat, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Jumpa lagi di Roti Manis. Teman-teman, seberapa sih Allah mencintai kita? Terlalu besar. Kita mau lihat dari kisah Yunus. Begitu besar cintanya Tuhan kepada Niniwe. Yunus 3 ayat 1 hingga ke 10, firman Tuhan berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya." Niniwe, kota yang terkenal. Terkenal dengan apa? Kota yang besar itu, ayat yang kedua. Penduduk yang banyak, pasal 4 ayat ke-11 dari Yunus. Dan kota yang memiliki dosa yang besar, pasal 1 ayat yang kedua. Bahkan kejahatan Niniwe itu sangat terkenal di mana-mana. Nahum, kitab Nahum itu menunjukkan kota Niniwe itu seperti kota yang hina, penyembah berhala, Nahum 1 ayat 14. Bahkan Nahum 3 ayat pertama itu mengatakan kota yang penuh dusta dan perampasan. Dan ayat keempatnya dikatakan kota yang penuh persundalan. Wow. Kota yang mungkin bagi kita mengatakan, waduh, ini udah pantas nih. Murka Tuhan, api Tuhan itu nyata atas kota ini. Dan Yunus pun berpikiran demikian. Sampai Yunus tidak mau ke sana, karena lebih baik Tuhan memusnahkan akan Niniwe. Tapi menarik sekali. Ternyata Tuhan justru ingin menunjukkan kasih-Nya kepada Niniwe. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kejahatan Niniwe. Dan itu yang Alkitab katakan, teman-teman. Terlihat daripada Tuhan mendesak si Yunus. Pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat yang kedua dikatakan bangunlah, pergilah. Ini memiliki nuansa mendesak, harus segera. Ini penting, genting. Yunus, kamu harus saat ini jangan menunggu. Karena apa? Tuhan ingin menyatakan cintanya kepada kota yang sangat jahat ini. Niniwe menjadi kota yang sangat penting di hadapan Tuhan sekalipun dipandang tidak penting oleh nabinya Tuhan sendiri, Yunus. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang Kristen itu memilih menjadi hakim jalanan, haters, ya kan, ngebully dan lain sebagainya, ngata-ngatain dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, sang hakim sejati, memilih menjadi sang pencinta, lover. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berjumpa dengan orang yang mungkin kita tidak sukai dan kita mulai mengatakan, wah ini orang yang gak pantas nih dikasihi Tuhan. Kita merasa diri kita paling benar. Tapi lupakah
bahwa Tuhan sangat mencintai orang, bahkan orang yang paling besar dosanya sangat dicintai Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan Yesus Kristus memilih untuk apa? Menjadi pencinta itu, menjadi lover. Sang hakim yang adil ini memilih untuk menjadi pencinta. Dia ingin menunjukkan cinta kasihnya, mengasihi. Dia mengasihi Sakeus. Siapa? Si pengkhianat bangsa, Lukas 19. Dia memilih untuk mengasihi Yohanes, si pemarah, muridnya itu, Markus 3 ayat 17. Dia memilih untuk mengasihi wanita Samaria, si pezina, Yohanes 4. Dia memilih mengasihi si Marta, si sibuk itu, Lukas 10 ayat 41. Dia memilih Petrus, mengasihi Petrus yang menyangkalnya, Matius 26. Dan dia memilih untuk mengasihi Paulus, si penganiaya itu, Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai yang kelima. Teman-teman, apa yang kita rasakan jika Sang Pencipta itu ingin mendekat kita dalam cintanya? Apa kita merasa malu, kita rasa tidak layak dan ingin melarikan diri? Ya, tapi satu hal yang pasti, ketika kita merasa tidak layak, kita menjadi benci diri dan kita ingin lari dari Tuhan, cintanya akan terus mengejar kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai. Saat ini mungkin engkau sedang dalam kondisi terpuruk. Kamu mungkin saat ini juga sedang dalam kondisi kebingungan dengan hidupmu. Atau teman-teman, kamu mungkin saat ini sedang berpikir untuk mengakhiri hidupmu karena engkau merasa tidak berguna. Tapi Tuhan Yesus mencintaimu. Segala kejahatanmu lebih kecil daripada cintanya yang terlalu besar. Roma 8 ayat 38 berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali Tuhan mencintai kamu, cintanya akan melekat sepenuhnya kepadamu. Tuhan mencintaimu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.